Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi, Bapak Ibu di audiens. Pada pagi hari ini saya akan coba mempresentasikan sekilas update tentang perkembangan penyakit Newcastle disease di Indonesia. Sejarah penyakit dan vaksin ND. Jadi penyakit ND ini sudah ada di Indonesia sejak sebelum kita merdeka. Menyerang ternak unggas, yaitu ayam, spesially ayam kampung ya, ayam lokal biasanya kita sebut ayam kampung atau buras sebelum eras dipelihara di Indonesia. Sejak tahun 70-an terjadi beberapa gelombang outbreak ND yang menyerang ayam buras dan ayam ras. Terus kemudian tahun 1949 adalah pertama kali virus ND lokal dikembangkan untuk dijadikan produksi vaksin. Tahun 1980, vaksin ND Kill dalam oil ajuvan diproduksi dan digunakan untuk program pada ayam petelur. Sampai dengan tahun 1996, virus velogenik masih digunakan untuk produksi vaksin inaktif. Kemudian pengembangan produksi vaksin aktif atau live dengan virus lentogenik strain Lasota. Sejak tahun 2009 mulai ditemukan adanya sirkulasi virus ND genotipe 7 di lapangan. Virus ND termasuk genus Avulavirus dari famili Paramyxoviridae. Serotipe avian paramyxovirus atau APMV tipe 1 yang menyerang unggas. Berdasarkan tingkat keganasan terbagi menjadi 4 mulai dari paling ganas yaitu velogenik, mesogenik, lentogenik, serta apatogenik yang tidak ganas. Kemudian dari situ terbagi lagi atas 10 genotipe dan yang dominan beredar di dunia dan bersifat ganas yaitu genotipe 5, 6, 7, dan 8. Genotipe 7 yang bersifat velogenik telah ditemukan peredarannya di Indonesia yang sebelumnya adalah Indian Lasota dari genotipe 2 terlebih dahulu telah bersirkulasi. Cara penularannya secara inhalasi bisa melalui saluran pernafasan yaitu dari udara yang tercemar cairan unggas sakit. Kemudian ini terjadi penularannya lebih cepat. Cara ingesti atau melalui saluran pencernaan dari pakan dan air minum yang tercemar oleh feses ayam yang sakit. Kerugian akibat dari penyakit ND ini adalah kematian bisa serentak, bisa mencapai 100%. Kualitas dan kuantitas produksi telur menurun, kemudian jumlah kaling yang tinggi dan sebagai pintu masuk penyakit lain karena bersifat imunosupresif. Untuk kondisi lapangan saat ini disebabkan oleh virus ND yang bersirkulasi saat ini adalah termasuk NDG7. Pada layer bisa menyebabkan penurunan produksi telur yang signifikan. Vaksinasi dengan strain yang selama ini digunakan yaitu dengan tipe Lasota masih dapat melindungi terhadap serangan ND genotipe 7, namun di beberapa peternakan masih terjadi outbreak. Kesulitan membedakan strain dan genotipe ED menjadi penyebab kasus dan kematian di lapangan. Tendensi virus ND yang bersirkulasi terus berubah, baik genetik, antigenik, dan virulensinya serta terjadi perluasan host. Gejala klinisnya karena bersifat velogenik atau ganas, bentuknya viserotropik dan neurotropik. Viserotropik yaitu menyerang saluran pencernaan, terjadi gejala akut dan kematian biasanya sangat tinggi, bisa sampai 100%. Kemudian terdapat juga diare hijau lumut bercampur putih, ayam juga kondisinya lesu, anoreksia, tidak nafsu makan, kemudian bulunya kusam dan produksinya turun. Telur juga mengikuti menjadi pucat dan ukurannya mengecil. Terjadi radang pada pentaculus, perpets, dan cecum tonsil dan ovarium. Kemudian untuk yang sifatnya neurotropik yaitu menyerang saraf, terjadi kelainan saraf torticollis atau melintir ya lehernya, dan terjadi sesak nafas, ngorok dan lemah. Kemudian ada radang saluran pernapasan. Untuk patologi anatominya terjadi radang biasanya ditemukan radang pada proventriculus, Peyerpatch dan cecum tonsil pada saluran pada ususnya. Kemudian juga ada saluran
radang pada saluran pernapasan, terutama pada laring dan trache. Kemudian ada peradangan pada alat produksi, jadi misalnya ovarium menjadi lembek sampai bisa pecah di dalam rongga perut. Kasus ND biasanya sering komplikasi dengan serangan penyakit lain, biasanya dengan AI atau dengan gumboro dan juga penyakit-penyakit yang lain. Kondisi perubahan musim terutama memasuki pada faktor penyebabnya ini bisa karena perubahan musim, yaitu memasuki musimnya atau dan pada musim hujan. Pada kondisi musim kemarau yang sangat panas, sehingga ayam menjadi stres, bisa juga terjadi kasus ND. Kemudian faktor penyebab kasus yang lain ada pada kondisi awal bertelur dan pada puncak produksi. Diagnosa bisa berdasarkan gejala klinis, bisa dibantu juga dengan pemeriksaan patologi anatomi, pemeriksaan lab dengan serologis, dengan isolasi atau PCR dan sequencing. Pencegahan dan pengendalian penyakit ini dengan manajemen pemeliharaan yang baik, kemudian penerapan biosecurity, dan juga dilakukan vaksinasi. Vaksin klasik atau Lasota masih dapat memberikan proteksi silang terhadap serangan ND genotipe 7. Program vaksinasi bisa disesuaikan dengan kondisi spesifik setiap farm, seperti umur ayam, sejarah penyakit di kandang itu, hasil monitoring titer, dan jenis vaksin ND yang digunakan. Kemudian vaksinasi harus dilakukan ayam dalam kondisi sehat dan tidak mengalami stres atau imunosupresi. Produk-produk vaksin ND yang dimiliki oleh Swadesi adalah Biovac Lasota, yaitu berupa ND Lasota aktif, berisi ND Lasota aktif, merupakan vaksin aktif. Kemudian Biovac LSH 120, kandungannya adalah ND Lasota dan IBH 120 aktif. Kemudian vaksin kill atau vaksin inaktifnya ada vaksin IB Olvac, Olvac B plus G, Olvac A plus B. Vaksin ND aktif dapat menggertak kekebalan mulai hari ketiga atau keempat dan mencapai kekebalan penuh setelah 1 minggu atau 2 minggu. Dengan vaksin ND kill mulai memberi perlindungan setelah 1 minggu dan mencapai kekebalan penuh setelah 3-4 minggu. Swadesi juga menyediakan produk supporting untuk kasus-kasus ND maupun untuk pencegahannya dengan vitamin metabolase. Ini untuk membantu meningkatkan stamina dan daya tahan tubuh ayam, juga sebagai sumber energi dan detoksifasi pada peradangan akibat infeksi virus dan atau bakteri. Kemudian ada juga vitamin Tolefit SE, bisa dipakai sebagai antioksidan, melindungi kerusakan membran sel, mengurangi efek radang pada saat infeksi, serta serta menstimulasi perbanyakan sel limfosit untuk kekebalan tubuh. Kemudian ada juga vitamin B kompleks yang untuk meningkatkan ketahanan tubuh selama kondisi stres. Selain vitamin-vitamin di atas, ada juga bisa dilanjutkan pengobatannya atau pemberian vitamin supportingnya dengan pemberian Origostim liquid. Obat ini untuk meningkatkan nafsu makan dan memacu pertumbuhan serta untuk status kesehatan yang lebih baik. Juga mempercepat pergantian sel-sel baru pada dinding. Demikianlah sekilas update yang saya presentasikan. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu kalian. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Dr. Endang atas update-nya tentang ND ya tadi. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau bertanya atau ada yang mau membagikan pengalaman mengatasi ND, boleh saya persilakan. Siapa? Bu Rida juga nggak apa-apa. Selamat pagi Dr. Endang, saya Rida dari Bogor, ingin menanyakan ke Bu Endang masalah ND. Jadi ada kasus nih Bu Endang. Jadi di farm tersebut dia selalu pakai IB Olvac kita. Kemudian ada terjadi penurunan produksi yang cukup ya di semua kandang yang pakai IB Olvac itu, dan mereka waktu itu curiga ke AI ya. AI kan menyebabkan penurunan produksi karena kalau dari kematian dia tidak
tidak ada gitu loh. Kalau kematiannya enggak, cuman penurunan produksi di semua kandang yang memakai IV All-Pak. Jadi mereka masukin ke lab karena curiga AI. Jadi ternyata hasilnya itu keluarnya ND gitu. Jadi gimana ininya Bu Endang, antisipasi atau mungkin saran dari Bu Endang untuk IB All-Pak kita masih ya bukan penyebab utama gitu loh. Kira-kira bagaimana Bu Endang? Terima kasih. Baik, terima kasih. Akan saya menjawabnya. Untuk farm yang biasa pakai IB All-Pak, itu biasanya IB All-Pak adalah ND kill ya, Dokter Rida. Terima kasih atas pertanyaan. Jadi biasanya yang biasa pakai ND IB kill itu biasanya tidak pakai ND live lagi ya. Jadi kemungkinan yang pada kasus ini terjadi penurunan produksi, kemudian di titer ada kecurigaan ke AI, ternyata yang ditemukan adalah ND. Kemungkinannya adalah jadi pada waktu sebelum ini kan biasanya kalau diberi ND kill itu kan waktunya 2 atau 3 bulan. Nah itu keluar ND ini ada kemungkinan kekebalan yang ditimbulkan oleh ND kill ini mungkin belum timbul, kemudian ada serangan ND di lapangan. Terjadilah gejala-gejala klinis seperti penurunan. Jadi gejala masih ringan ya, hanya terjadi penurunan produksi, tidak sampai kematian, karena masih ada kekebalan ND walaupun sedikit dari sisa vaksin yang sebelumnya. Tapi untuk kekebalan fullnya belum keluar mungkin ya, Dokter Rida. Jadi kemungkinan oleh karena itu, mohon maaf mau tanya, apa keluar titer ND ini bukan dari hasil vaksinasi? Titer ND-nya tinggi itu bukan karena hasil vaksinasi atau bagaimana? Kalau hasil ND ini dari PCR Bu Endang, hasil PCR. Nah kalau titernya sendiri bagus, nggak ada masalah, cuman PCR-nya dia mengarah ke ND gitu. Kalau hasilnya sih normal ya, istilahnya masih titernya masih bisa bisa cover gitu terhadap ND gitu, masih di log 7, log 8 gitu. Tidak ada yang ini, cuman hasil PCR-nya kan yang dibawa organ. Yang dibawa organnya. Jadi ya hasil PCR-nya itu semuanya menunjukkan ND, makanya mereka sebenarnya curianya kan AI. Tapi kenapa kok munculnya ND gitu. Nah, setelah keluar diagnosa ND, mereka repak pakai live. Mereka itu repak pakai live ya, gitu. Cuman pertanyaannya, kenapa IB All-Pak-nya tidak bisa mengcover ND gitu? Memang sih curiga NDG7 ada nggak mengarah ke gitu Bu Endang? Kira-kira masuk, biasanya mereka pakai ND Lasota, tapi sebenarnya Lasota pun bisa mengcover NDG7 ya, kalau dari tadi paparan Bu Endang gitu. Iya, bisa tiba-tiba muncul gitu. Produksi aja, kematian nggak ada gitu. Tapi keluarnya ND justru. Iya, jadi kalau itu mungkin ya, kalau di PCR berarti kan sudah bisa ditentukan, maksudnya ND-nya apa gitu kan. Sequencing sama PCR itu kan sudah bisa kelihatan ya Bu, ND-nya ND yang menyerang itu ND 7 atau ND yang lain gitu. Ini sih dia nggak spesifik gitu ya, cuman ND aja gitu, ND positif gitu. AI negatif malah gitu Bu Endang. Iya. Iya, gitu. Kemungkinannya ya itu karena dia biasa divaksin dengan ND kill. Mungkin kalau sekarang challenge lapangannya terlalu tinggi, jadi si tubuh belum memberi kekebalan yang maksimum, sudah ada serangan dengan challenge tinggi, sehingga kemudian mungkin juga kondisi ayam sedang stres atau dengan sedang produksi tinggi, jadi belum sempat terlindungi oleh si vaksin, timbullah gejalanya itu, tapi ringan gitu, berupa penurunan produksi. Ya memang berarti untuk kasus-kasus tertentu, misalnya untuk kondisi tertentu, misalnya pergantian musim atau musim yang ekstrim atau
cuaca yang sangat panas, berarti setiap refak dengan NDIB kill harus disertai dengan ND live mungkin ya Dokter Frida. Begitu mungkin ininya. Baik Bu Endang, terima kasih. Tapi ada saran nggak harus sesuai, misalnya kan ini kan curiganya arahnya NDG7 nih kalau saya lihat dari paparan Bu Endang, apa disarankan dia pakai NDG7 gitu untuk atasi masalah tersebut? Atau Sebelumnya ND yang biasa aja, ND Lasota? ya, sebelumnya kan FAM itu tidak pernah pakai NDG7 ya. Kalau bisa ya pakai ND Lasota saja, tapi plus supporting yang lain, supporting vitamin, supporting perbaikan manajemen dan biosecurity mungkin. Kalau saya rasa sih cukup lah dengan, soalnya kan kalau dilihat ND kill kita itu jumlahnya sangat banyak sekali, 10 pangkat 8,5 EID 50. Itu adalah jumlah virus yang sangat banyak, sehingga pasti menggertak kekebalannya juga sangat tinggi. Jadi dengan supporting, dengan seperti biasa tetap dengan NDIB kill Lasota karena tetap bisa melindungi secara cross protektif, kemudian ditambah dengan ND aktif ya, pemberian ND aktif juga ditambah dengan supporting vitamin seperti yang saya paparkan tadi. Begitu Dokter Ida mungkin bisa. Terima kasih Dokter Endang, mudah-mudahan ininya sarannya akan kita coba, mudah-mudahan bisa mengatasi masalah. Terima kasih, kembali ke Mbak Luis. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya dan Bu Endang atas jawabannya. Bu Prihatmi mau melanjutkan pertanyaannya? Ya, Bu Luis, terima kasih. Masih berkaitan ya Bu Endang. Namanya kompetitor di lokal yang mempunyai vaksin G7 itu mengklaim vaksinnya strain lapangan saat ini ya, selalu menyerang vaksin Lasota kita ya. Jadi bagaimana cara kita untuk meyakinkan peternak bahwa Lasota itu masih mampu untuk memberikan reaksi silang terhadap strain lapangan saat ini. FAM itu kayak Bu Rida tadi ya muncul outbreak ND-nya karena dan peternak itu sudah merasa melakukan repak sesuai jadwal gitu Bu. Baik, terima kasih Bu Priya. Saya jawab. Biasanya refaknya dengan live juga atau dengan kill? Live. Saya yang live, yang pakai Lasota kita. Iya. Jadi seperti yang Bu Rida tadi berarti sama. Kalau yang di tempat Dokter Prihatmi ini kan biasa refak dengan live. Mungkin mulai sekarang untuk cuaca ekstrim mungkin ya, kalau cuacanya sudah stabil mungkin tetap bisa hanya dengan ND Lasota saja, karena dia kan tadi dikatakan mempunyai cross proteksi, jadi G7 juga memproteksi ke Lasota juga memproteksi ke G7. Atau kill, dia tetap kalau misalnya serangan challenge lapangannya besar, dia juga tetap butuh waktu untuk memproteksi si ayamnya. Jadi tetap butuh ND live-nya, ND vaksin. Tetap memerlukan vaksin ND live. Jadi kalau yang di Bupri mungkin solusinya kalau biasa pakai ND live, jadi untuk kasus-kasus pergantian musim atau cuaca ekstrim bisa ditambahkan dengan ND kill. Jadi untuk memperkuat dari kekebalan yang ditimbulkan oleh si vaksin, ditambah dengan supporting tadi. Karena sebetulnya kalau vaksin NDG7 yang lokal itu dia kan vaksinnya kill juga Bu. Dia kan sebetulnya vaksin genotipenya kan virulen. Jadi
sebetulnya juga resiko tinggi juga memakai vaksin itu. Jadi ya kita dari Swadesi tetap pede saja dengan vaksin kita, dengan teknologi dari Toro dan juga jumlah virus yang cukup banyak di dalam vaksin. Saya rasa akan cukup menggertak kekebalan yang bisa ditimbulkan terhadap di dalam tubuh unggas itu. Mungkin begitu, Bu Pri, atau bagaimana? Ya Bu, maaf, kira-kira karena dia tidak rutin vaksin ND-kill-nya untuk memasuki pancaroba, sebaiknya sebelum berapa ini Bu? Berapa apa ya namanya? Kesiapan dia untuk pakai ND-kill, tapi jadi dia kan akan merasa apa namanya? Lebih baik dia pakai yang genotip 7 itu daripada kita yang tawarin IBOL Pak. Baik. Baik Bu Pri, jadi sebetulnya kan sama. Nanti kalau dia pakai NDG7, dia tetap harus pakai live juga untuk menghadapi masa-masa cuaca ekstrim atau perubahan musim ini. Sedangkan misalnya di farm itu belum pernah ada G7, apa risikonya juga nggak besar. Jadi lebih baik pakai yang ND Lasota live plus ND Lasota yang kill. Karena dua-duanya juga mempunyai cross proteksi terhadap G7. Mungkin itu yang bisa saya. Ya, makasih Bu Endang. Memang di farm lain juga ada di Mega Kencana, dia pakai G7 juga. ND-nya ada pas waktu itu kasus juga tetap ND keluar, jadi masih membingungkan sekuat apa dari vaksin G7 itu. Jadi ya kalau yang belum pakai memang harus lebih berpikir lebih berpikir untuk menambah jenis virus di lapangannya ya Bu. Ya, betul. Terima kasih Bu Endang. Sama-sama Bu Pri. Baik, terima kasih. Silakan Pak Makmur. Nah, selamat pagi Dr. Endang. Pagi. Saya mau sedikit tanya, saya mau nyambung ini aja yang tadi pertanyaan dari Bu Rida maupun Bu Pri ya. Karena ini kasusnya mirip-mirip dengan customer saya ya. Jadi yang ingin saya tanyakan tadi seperti yang kasus penurunan juga sama seperti Bu Rida. Ini kan kadang-kala kita sudah jelaskan tapi customer kan suka seolah-olah kurang mengerti ya. Kurang pas lah istilahnya, merasa nggak percaya. Nah, yang ingin saya tanyakan gimana cara meyakinkan customer bahwa sebenarnya penggunaan IBOL Pak kita itu udah cocok, sudah tepat. Terus kedua juga tadi kan Bu Endang menyarankan pemberian vaksin live-nya. Nah, yang jadi pertanyaan saya, kira-kira intervalnya atau jaraknya itu yang baiknya itu bagaimana antara penggunaan vaksin kill dan live-nya itu biar hasilnya bisa lebih protect. Gitu aja Bu Endang, terima kasih. Baik, terima kasih, akan saya coba jawab. Jadi vaksin G7 NDG7 walaupun dia kill tapi dia sebetulnya adalah genotipenya masuk vaksin virulen ya. Jadi velogenik dia, virulen. Jadi sebetulnya ada juga risiko kita memasukkan ND ganas ke dalam farm yang akan mendapat vaksin tersebut. Sedangkan vaksin yang ada di ND kill Swadesi maupun ND yang live, vaksin live maupun vaksin kill dari yang dimiliki oleh Swadesi adalah berasal dari ND Lasota yang lentogenik. Itu adalah vaksin yang sangat aman. Jadi misalnya buruknya ada kegagalan vaksin pun tidak akan berakibat terlalu buruk seperti vaksin yang velogenik yang akan menimbulkan kematian tinggi juga. Jadi kalau bisa ya tetap bertahan pada ND yang klasik itu, vaksin ND klasik untuk meminimalisir efek buruk dari vaksin yang berisi NDG7. Begitu. Kemudian kalau vaksin misalnya disertakan antara vaksin kill dengan vaksin live, kalau bisa mengerjakannya satu hari untuk 2 vaksin itu lebih baik karena akan mengurangi stres berkepanjangan. Kalau misalnya tidak bisa karena
waktunya tidak cukup, bisa diberi kill, diberi jarak 3 hari sampai 5 hari sesudah pemberian kill. Atau salah satu lah, misalnya mana yang lebih dulu, misalnya live dulu yang diberikan, 3 hari kemudian baru diberi kill, atau kill dulu kemudian 3 hari kemudian diberi live. Atau bisa juga kalau jumlah populasinya sedikit kan sehari juga selesai, misalnya penyuntikan kill, bisa langsung diberikan vaksin live terus ditambah dengan supporting vitamin. Begitu yang bisa saya sampaikan, Pak Makmur. Iya. Ini Bu Endang satu lagi. Itu kan tadi soal yang pemberian vaksin live. Sekarang kan yang jadi pertanyaan di dalam pikiran saya, jadi akhirnya gini. Sekarang tuh sebenarnya vaksin live itu bagusnya sih pemberiannya bagaimana sih? Kan kita tahu dulu aja sampai ada yang disuntik. Ya, sementara kan awalnya ditetes, cekok, ataupun air minum. Nah, sekarang kalau menurut Bu Endang, yang kira-kira dengan kondisi sekarang ini, yang kita tahu kasus-kasus ND sudah semakin banyak, yang paling efektif itu penggunaannya untuk live itu kembali ke asal atau ada treatment yang lain gitu? Baik, terima kasih. Saya langsung coba jawab ya. Jadi vaksin live itu kalau pada broiler atau layer, pemberian pertamanya itu vaksin ND ya. Pemberian pertamanya biasanya umur 3 atau 4 hari ya. Biasanya sekalian juga dikasih vaksin kill atau inaktifnya. Kemudian kalau untuk layer, biasanya sebelum bertelur ada 4 atau 5 kali lagi pemberian vaksin ND-nya. Sedangkan kalau untuk vaksin ulang, biasanya dilakukan 1 atau 2 bulan sekali kalau yang vaksin live-nya. Kalau yang vaksin kill-nya 2 atau 3 bulan sekali pakainya. Gitu. Tapi yaitu kita kan harus lihat juga, misalnya seperti sekarang kan cuacanya sangat ekstrim ya dengan adanya El Nino dan El Nina. Jadi di situ kita juga harus memperhatikan kondisi lingkungan dan cuaca. Kita yang bisa menilai apakah perlu ditambah pada rutin pemberian vaksin live, apakah perlu ditambah dengan kill, yaitu biasanya bisa diketahui dengan hasil titernya ya. Jadi jadwal-jadwal itu bisa dimonitoring dengan titer antibodinya yang terhadap ND. Nah, di situ bisa dilihat rutinitasnya harus berapa, misalnya cukup 1 bulan atau 2 bulan. Begitu maksud saya, mungkin tidak tahu. Maksud saya ini aplikasinya yang tepat itu untuk pemberian vaksin live itu. Sekarang itu gimana? Oke, maaf. Jadi kalau vaksin live itu bisa diminumkan, bisa juga disuntikkan, tidak masalah. Jadi mana yang lebih mudah saja begitu dan lebih akurat ya. Kalau minum pun kan harus diperhatikan masalah waktunya, jangan sampai vaksin itu terlalu kena panas atau terlalu lama sehingga tidak habis diminum. Kemudian kondisi ayamnya juga harus dalam kondisi sehat dan tidak sedang stres atau terkena penyakit imunosupresi. Baik. Jadi kalau diminumkan, disuntikkan tidak masalah, Pak. Vaksinnya itu. Ya. Terima kasih, Dr. Endang. Sama-sama. Baik, terima kasih Pak Makmur. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain masih ada lagi yang ingin ditanyakan? Kalau sudah tidak ada, saya persilakan Dr. Endang untuk kesimpulannya atas presentasi hari ini. Baik, terima kasih. Presentasi ini akan saya akhiri dengan kesimpulan bahwa penyakit NDG7 pada saat ini menjadi permasalahan yang dominan. Kemudian untuk keberhasilan vaksinasi ND perlu didukung dengan seperti vitamin seperti metabolase, folevit, B kompleks, dan juga kelanjutannya dapat dibeli oregostim. Selain penerapan biosecurity dan pelaksanaan vaksin untuk penyakit-penyakit yang lainnya juga. Kemudian vaksin ND Lasota tetap dapat menggertak pembentukan kekebalan secara cepat dan protektif karena memiliki cross proteksi antara patotipe virus. Terima kasih saya ucapkan atas perhatian dari Bapak Ibu kalian, dan mohon maaf jika ada kekurangan dalam hal-hal menjawab pertanyaan dan mungkin ada yang kurang berkenan di hati. Semoga update yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semua.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas, selamat bekerja untuk kita semua. Terima kasih.